sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita sore hari ini. Disembah Tuhan, kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Amin. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, amin, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Katakan besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Katakan kau besar Tuhan, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Lagi Bapak Ibu Saudara, nyatakan kebesarannya. Besar Allahku, besar Engkau Tuhan, nyanyikan besar ajaib Engkau Allahku, haleluya, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya.
kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah Tuhan, layak disembah. Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, terpujilah namamu Tuhan, layak dipuji, katakan engkau layak disembah, layak disembah. Engkau kudus, kudus. engkau dimuliakan, engkau ditinggikan, engkau diagunkan raja dan segala raja. Kudus, kudus namamu Tuhan, Layak dipuji, amin. layak disembah. Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau layak dipuji, Layak dipuji, amin, amin, amin. layak disembah. Engkau layak dipuji, Layak dipuji, layak disembah. haleluya, haleluya. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Engkau yang layak dipuji Tuhan, Engkau yang layak kami sembah Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Tidak pernah berubah, hanya Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Allah dalam hidup kami. Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau kudus. Kami bersyukur Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, nyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Engkau yang beracara, Engkau yang bertata, dan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Boleh disapa temanmu depan, belakang, kiri, kanan, katakan engkau luar biasa. Tuhan Yesus mengasihimu. Engkau luar biasa. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara, God is good all the time. Siapa yang terpesona dengan kasih-Nya Tuhan? Halo? Siapa yang terpesona dengan cintanya Tuhan? Berikan senyum yang paling manis dong sore hari ini, boleh? Kita datang ke hadirat Tuhan ya. Kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian, sungguh Kau mempesona segala perbuatanmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Sungguh Kau mempesona segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Amin. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Mari kita terpesona. Sungguh Kau mempesona segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Gak boleh ragu ya. Amin. Kau
Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku. Amin. Hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan-Mu. God is good. Amin. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu. Katakan sama-sama. Hapuskan raguku. Amin. Amin. Kau buktikan kasih-Mu, Kau mati bagiku. Hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Kau ubahkan hidupku, Kau ubahkan hidup, semua jadi baru. semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan-Mu. Saya mau dengar dong suara jemaat Tuhan, katakan sama-sama. Lagi ya, katanya. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan-Mu. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan-Mu. Amin, amin, amin. Mahkota kehidupanku. Haleluya. Setiap kita di tempat ini adalah anak-anak yang lebih daripada pemenang. Amin. Tuhan sudah jadikan kita anak-anak yang lebih dari pemenang. Ada amin? Amin. Boleh ya ikuti saya ya. Sama-sama kita mau katakan. Kita lebih dari pemenang. 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 Boleh sorak-sorai untuk Tuhan kita.
persilakan duduk. Sebentar lagi kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Waktu dan tempat kami persilakan. Puji Tuhan, saya undang semuanya untuk kita bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat sepekan kita. Kita baca dalam hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Yeremia 24 ayat yang ke-7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Amin. Kita siapin hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan angkat satu lagu pujian. Lagu pujian ini sangat memberkati saya khususnya ya.
Pujian ini mengingatkan bahwa kita punya Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang selalu ada, Bapa yang selalu peduli, Bapa yang selalu menemani setiap hidup kita masing-masing. Mungkin akhir-akhir ini ada beberapa jemaat yang dalam kondisi sukar. Mungkin dalam pergumulan dalam kesakitan, pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam pekerjaan. Mungkin ada orang yang menyakiti hati kita. Mungkin kita merasa sendiri, merasa seolah-olah tidak ada yang peduli. Dan mungkin kadang kita cuma bisa nangis ya di hadapan Tuhan. Sudah gak sanggup berkata-kata. Tetapi kita diingatkan ya, kita punya Tuhan yang ngerti. Bahkan setiap tetes air mata kita Tuhan itu tahu. Tuhan mengerti, Tuhan mengenal setiap hati kita. Jangan pernah kita merasa sendiri. Tetap semangat dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Selalu ingat, Dia Bapa yang baik. Bapa yang selalu memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Dia tidak pernah merancangkan yang buruk kepada anak-anaknya. Kita harus ingat masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Kita masih punya Bapa dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku. Tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Yesus. Engkau Bapa yang mengasihiku. Amin. Tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajarku melewati badai langit biru. Kau yang buatku
bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Sama-sama mau kita menyatakan, Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Saya undang Ibu Novi untuk maju ke depan, pimpin kita dalam doa. Haleluya. Pujian ini menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh bangga, kami punya Bapa yang baik. Bapa yang mengasihi dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang selalu ada buat kami. Bapa yang mengenal setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bahkan Tuhan yang mengerti dan peduli atas kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur kalau dalam hidup ini kami masih punya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada buat kami dan Engkau selalu menyertai melindungi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan sore hari ini kami boleh datang tempat ini. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebagai tanda terima kasih Tuhan buat kami. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa dan biar lewat setiap pujian ini Tuhan, Engkau yang disenangkan, Engkau yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu, bahkan urapan itu akan terus mengalir dalam kehidupan setiap kami sidang jemaat yang ada. Lewat firman-Mu Tuhan, kami boleh semakin mengenal Tuhan. Lewat firman-Mu kami boleh semakin bangga akan Tuhan. Mengasihi Tuhan karena kami semakin tahu siapa Bapa yang sesungguhnya yang selama ini ada dalam kehidupan kami. Siapa Tuhan yang selama ini kami sembah. Siapa Tuhan yang selama ini kami percayai dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang baik. Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Kami bangga Tuhan dan kami percaya. Lewat firman-Mu kami dikuatkan. Lewat firman-Mu kami diteguhkan. Lewat firman-Mu kami dididik, kami diajari Tuhan. Untuk kami semakin hari
boleh semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, inilah kehidupan setiap kami. Kami buka hati kami bagi Engkau. Berkaryalah Roh Kudus dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya oke. Puji Tuhan, selamat sore, salam sejahtera dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Lebih semangat lagi, haleluya. Nah begitu. Ya. Puji nama Tuhan, saat sore hari ini kita boleh berkumpul di dalam rumah Tuhan, dalam ibadah pada sore hari ini. Mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya, khususnya saya boleh ada kembali di tempat ini untuk sama-sama belajar akan firman Tuhan. Ini untuk kedua kalinya saya boleh ada bersama-sama dengan jemaat di sini. Terima kasih sebelumnya, baik untuk kesempatannya, untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah mengizinkan saya membagi firman Tuhan saat sore hari ini. Mungkin ada yang belum kenal, saya harus perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Pendeta Victor Raharjo, saya pelayanan di Kota Mojokerto. Jadi tadi habis ibadah pagi, saya langsung berangkat ke sini. Tapi memang prediksinya salah, ya, sehingga nyampe di sini pas jam 4 lebih 35 menit. Ya. Jadi karena ada kegiatan tadi di gereja yang molor, ya, sehingga berangkatnya juga mundur. Tapi puji nama Tuhan, kalau saya boleh melayani kembali tempat ini, saya bersama dengan Bapak Gembala, Bapak Haniel, sama-sama melayani di Komisi Daerah Remaja Pantai Kosta GPDI, dan ini untuk kedua kalinya boleh ada bersama-sama di dalam rumah Tuhan di GPDI Bangsal Sari ini, GPDI Alfa Omega, ya, Bangsal Sari, dan kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Tema yang mungkin tema bulan ini, ya, atau tema yang diberikan adalah karya Kristus dan karya Roh Kudus. Bagaimana karya Kristus dan karya Roh Kudus. Itu adalah suatu peristiwa ataupun suatu karya besar yang berkesinambungan. Dan bukan hanya berkesinambungan karya Kristus dan karya Roh Kudus, tetapi ini juga menyatu, suatu kesatuan di mana karya Kristus dan karya Roh Kudus itu tetap ada bersama-sama sampai saat ini. Ya, bukan hanya pada masa lalu saja, tetapi itu juga masih berlaku sampai saat ini. Oleh sebab itu, kita coba akan belajar pada saat sore hari ini mengenal pekerjaan atau karya Roh Kudus itu. Bagaimana kesatuan antara karya Kristus dan karya Roh Kudus. Saya ambil dalam kitab Kisah Para Rasul. Ya, di dalam kitab Kisah Para Rasul, Fatsal yang ke-10. Kalau kita pernah dengar ataupun kita sering mengetahui, ya, tentang kitab Para Rasul atau Kisah Para Rasul ini, ya, sekilas kita akan menarik kesimpulan bahwa Kisah Para Rasul. Jadi kitab ini berisi kisah atau cerita tentang para rasul atau dari para rasul, kisah dari para rasul, ya. Siapa yang disebut rasul itu? Nah, kalau kita lihat memang rasul-rasul itu yang dikenal pada masa itu adalah murid-murid Yesus, ya. Ada 12 murid, 1 Yudas digantikan bunuh diri, digantikan oleh Matias. Tetapi kalau kita lihat, kita baca kitab Kisah Para Rasul ini, lebih banyak hanya kepada 2 tokoh, ya, yaitu Petrus dan Paulus. Kalau kita baca kitab Kisah Para Rasul.
Nah, memang judulnya adalah Kisah Para Rasul atau Perbuatan Para Rasul, perbuatan dari rasul-rasul. Itu dalam arti kitab Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani seperti itu. Ya, kitab ataupun perbuatan dari para rasul. Dan di kitab Indonesia kita juga mengambil judul buku kitab ini adalah Kisah Para Rasul. Ya, tidak salah, sekali lagi tidak salah. Tetapi kalau kita mau melihat isi dari Kisah Para Rasul ini sebenarnya bukan hanya kisah dari para rasul. Ya. Tetapi ini adalah kisah dari Roh Kudus melalui para rasul. Jadi bukan hanya bicara soal peristiwa ceritanya Paulus bagaimana sih, ya, ceritanya Petrus bagaimana sih, ceritanya Filipus bagaimana sih, ya, Yakobus bagaimana, apakah karya mereka, apakah perbuatan mereka di dalam kisah para rasul ini. Ya. Tapi tidak seperti itu kalau kita lihat penekanan di dalam kitab Kisah Para Rasul ini justru adalah karya Roh Kudus. Kisah dari Roh Kudus itu, kisah ataupun perbuatan, ya. Kalau dalam bahasa Inggris pakai judul kitab Kisah Para Rasul ini adalah act, ya. ACT, act. Yaitu perbuatan, ya, tindakan atau perbuatan. Nah, perbuatan siapa? Karya siapa yang dituliskan di sini? Itu adalah karya Roh Kudus. Ya. Jadi kalau kita mempelajari semuanya di dalam kitab Kisah Para Rasul ini, kita akan bisa melihat ataupun bagaimana sih Roh Kudus itu bekerja. Sebetulnya tema pada saat sore hari ini mengenal pekerjaan Roh Kudus atau mengenal karya Roh Kudus. Seperti apa karya Roh Kudus menurut kitab Kisah Para Rasul ini? Nah, dari sekian banyak kisah yang ada dituliskan di dalam kitab Kisah Para Rasul ini, kita coba pelajari di dalam Kisah Para Rasul Fatsal yang ke-10. Ya, Kisah Fatsal yang ke-10 ini kalau kita bagi ada 5 bagian dalam kitab Kisah Para Rasul Fatsal yang ke-10. Ayat 1 sampai ayat yang ke-8 itu berbicara tentang penglihatan Kornelius, pengenalan, ya. Siapa itu Kornelius dan penglihatan yang diterima oleh Kornelius. Yang kedua ayat 9 sampai ayat yang ke-16 itu tentang Petrus, ya. Penglihatan juga yang diterima ataupun dialami oleh Petrus. Ayat 17 sampai ayat yang ke-33, perjumpaan atau pertemuan antara Kornelius dan Petrus ini. Kemudian di ayat 34 sampai 43, pemberitaan Injil, pemberitaan karya Kristus yang diberitakan. Dan ayat 44 sampai 48 ada pencurahan Roh Kudus. Terus di mana karya Roh Kudus? Di mana pekerjaan Roh Kudus di dalam kitab Kisah Para Rasul Fatsal yang ke-10 ini? Nah, ini coba kita akan lihat. Ada banyak ataupun kalau kita perhatikan nanti di dalam atau kita baca pelajari kitab Kisah Para Rasul ini pola kerja, ya, pola kerja Roh Kudus itu seperti apa? Ya, nanti kita bisa lihat. Nah, ada berbagai macam cara kerja yang sama polanya, tetapi yang jelas, yang dituliskan agak jelas, ya, lebih jelas, bukan agak jelas. Yang lebih jelas itu kita bisa lihat di dalam pasal 10 ini, kisah mengenai Petrus dan Kornelius. Yang pertama, cara kerja Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus di dalam pasal yang ke-10 ini, yang pertama itu adalah Roh Kudus bekerja di dua sisi. Ya. Roh Kudus bekerja di dua sisi, itu nanti akan kita lihat. Tapi terlebih dahulu, sisi yang pertama, pihak ataupun Roh Kudus bekerja di dua pihak, pada dua orang, pada dua sisi. Ya. Yang pertama kita lihat di sini pihak Kornelius. Ayat 1 dan ayat yang kedua menjelaskan tentang siapa Kornelius. Ini saya ambil
beberapa ayat di dalam Fatsal yang ke-10 ini yang menjelaskan tentang siapa sih Kornelius ini. Ya. Ayat 1 dan ayat yang kedua dikatakan, di Kaisaria ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dituliskan di sini beberapa hal mengenai pribadi Kornelius. Kenapa sih Alkitab menuliskan secara detail tentang apa yang dikerjakan oleh Kornelius ini? Tentu ada maksudnya, tentu ada artinya. Ya. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Di dalam ayat yang ke-22, Kisah Rasul 10 ayat yang ke-22, ini kesaksian dari orang yang diutus oleh Kornelius. Ya, waktu ditanya oleh Petrus, dijelaskan oleh utusan Kornelius ini, jawab mereka, Kornelius itu seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang kau katakan. Ya. Jadi kita lihat di sini ada kesaksian dari orang lain. Tadi pertama dituliskan, ya mungkin apa yang dikenal dari pribadi Kornelius ini. Dituliskan oleh penulis kitab Kisah Para Rasul ini, yang sebagian besar mengatakan bahwa penulis kitab Kisah Para Rasul adalah Lukas, ya sama. Nah, sama penulis Injil Lukas, dan ini dilanjutkan dengan kitab Kisah Para Rasul. Itu menurut pengakuan dari dua utusan yang diperintahkan oleh Kornelius. Kemudian ayat yang ke-24 dan 25, kita lihat lagi penjelasan mengenai Kornelius terlebih dahulu. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisaria. Ya. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Ini kalau yang pertama tadi dituliskan ya mengenai mungkin pendapat mengenai mengenai Kornelius ini. Lukas menuliskan siapa sih Kornelius itu? Oh dikenal seperti ini. Yang kedua tadi ayat yang ke-22 tadi itu menurut pengakuan dari orang yang diutus oleh Kornelius ini. Dan di sini kita lihat kejadian pada saat berjumpanya Kornelius dengan Petrus. Ya. Jadi bisa kita lihat ya, mengenai Kornelius ini, apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya ya, pribadi daripada Kornelius ini. Sehingga di dalam ayat yang keempat, ada suatu peristiwa yang luar biasa yang terjadi ya di dalam kehidupan Kornelius. Disinilah kita akan melihat bahwa Allah tahu apa yang kita butuhkan. Ya, kita nggak cuman membutuhkan Allah pada saat kita menderita, pada saat kita sakit, pada saat kita kehilangan, pada saat kita menangis, terluka, baru kita mencari Allah, baru kita berseru kepada Allah. Tidak, ya. Tapi seringkali kita alami seperti itu, ya. Dan Allah memang mendengar, ya. Allah memperhatikan, Allah menampung air mata kita, ya. Allah dekat dengan orang-orang yang hancur hati. Itu Tuhan sudah tuliskan, ya. Alkitab sudah menjelaskan tentang apa yang dikerjakan oleh Allah kita. Tetapi kita lihat di sini, ya, dalam kondisi yang baik, kalau kita lihat
Cornelius ini seorang yang bukan orang yang biasa, ya, seorang yang perwira, dikatakan mungkin dia seperti mengepalai 100 tentara, dia seorang perwira dari pasukan Italia, jadi bukan orang sembarangan, orang yang punya pangkat, ya, dia punya, dia memanggil tadi, dia dan seisi rumahnya, jadi dia tinggal itu mungkin ada banyak orang-orang yang bersama-sama dengan dia, ya. Dia rajin, dia suka berdoa, dia suka memberi dan sebagainya. Tetapi ada yang Tuhan tahu apa yang diperlukan oleh kita. Ya, ini yang poin yang coba kita perhatikan adalah Allah mengerti, Allah tahu apa yang kita butuhkan. Ya. Ada lagu lama katakan hanya Yesus yang tahu ya keperluanku. Ya. Dia tahu segala kepikiranku, dia tahu keperluanku. Dan dia mencukupkan, dia menyediakan segala yang aku butuhkan. Ya. Nah, apa yang diperlukan oleh seorang Cornelius ini, seorang yang boleh dikatakan tidak kekurangan apapun. Ya. Allah tahu apa yang dibutuhkan oleh Cornelius, yaitu kita lihat pengenalan akan Allah, siapa Allah itu. Tidak cukup kita hanya melakukan sesuatu perbuatan baik, tetapi bagaimana kita mengenal Allah. Oleh sebab itu sekali lagi, tema ini ada hubungannya dengan tema besar tadi, karya Kristus dan karya Roh Kudus. Semua orang harus tahu apa itu karya Kristus. Tidak hanya kita mengenal itu bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang memberkati dan sebagainya. Ya. Kalau dalam terjemahan dalam perjanjian lama ada banyak ya, El Shaddai, El Olam, Yehova Rafa, Yehova Jireh dan sebagainya. Ya. Mengenal siapa sih Allah itu. Tetapi yang lebih lagi di dalam kehidupan kita adalah mengenal siapa Kristus. Nah itu yang dikerjakan. Nah ayat yang keempat dikatakan, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Ya. Semua doamu dan sedekahmu naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Apa yang dikerjakan oleh Cornelius, jadi perbuatan baik ya itu bukan gak dicatat sama Tuhan, ya. Kalau kita lihat di sini ya, doa-doamu, sedekahmu, pemberianmu itu telah naik ke hadirat Allah. Kalau kita melihat dalam kesempatan yang lain, pada saat Yesus ada di bait Allah, ya, dia duduk di dekat peti persembahan. Dan dia memperhatikan. Ada orang yang katakan gini, oh Allah tidak melihat besarnya jumlah persembahan yang diberikan. Ya, Allah melihat hati, Allah melihat berapa pengorbanan yang diberikan. Betul, ya, Allah melihat hati, Allah melihat bagaimana kita memberikan pengorbanan itu, persembahan itu. Kalau itu diambil contoh persembahan dalam arti yang nyata, yang bisa dilihat. Ya. Tetapi coba kalau kita baca di dalam peristiwa itu, Yesus bisa melihat dan bisa tahu bahwa ada wanita yang memberikan, ada yang memberikan banyak, ya, dan ada yang memberikan hanya 2 peser. Berarti jumlah itu diperhatikan loh. Ya. Kita memberi, sekali lagi saya bukan khusus mau bicara soal persembahan, tidak. Ya, banyak katanya pendeta atau gembala itu alergi kalau bicara soal persembahan. Ya, dipikir nanti lagi kekurangan duit, butuh duit ini. Tidak, ya. Maksudnya adalah bahwa Allah pun melihat, menilai jumlah yang kita berikan itu pun dicatat sama Tuhan. Ya.
berapa yang kita persembahkan. Tapi memang yang dinilai itu adalah mereka memberi persembahan yang banyak dari kelimpahan mereka. Janda miskin memberi sedikit dari kekurangannya. Ya, kita nggak bahas mengenai itu lebih dalam, tapi yang jelas saya cuma ambil contoh aja bahwa Allah menghitung, Allah tahu, Allah mencatat. Kalau itu hanya bicara soal persembahan aja. Apalagi yang lain, ya, perbuatan baik kita, pengorbanan kita, pelayanan kita dicatat oleh Tuhan. Amin. Ya, jadi biarpun nggak ada yang tahu, nggak ada yang melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, Tuhan melihat, Tuhan mencatat itu, dan apa yang kita kerjakan itu perbuatan-perbuatan baik, pengorbanan, pelayanan yang ada, itu bisa naik ke hadirat Allah. Dan itu bisa membuat Allah mengingat kita. Ya. Dikatakan Allah mengingat engkau, semua doamu, sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Engkau sudah melakukan hal yang baik. Kalau kita lihat kembali tentang Cornelius ini, dia adalah seorang yang saleh. Ya, tadi saleh itu adalah atau soleh. Ya, itu taat melakukan perintah agama atau taat beribadah, kata saleh itu. Dia suka memberi, dia memiliki jiwa yang murah hati, suka memberi. Bahkan tadi kalau kita lihat, memberi bukan kepada bangsanya, tetapi kepada orang Yahudi. Dia takut akan Allah. Di sini Allah memang theos, ya. Allah senantiasa juga berdoa kepada Allah. Kita tidak dijelaskan secara detail bagaimana Cornelius ini, apakah dia juga sudah mendengar tentang Allahnya orang-orang Yahudi ini, ya, seperti apa, bagaimana caranya tidak dijelaskan. Tetapi yang dituliskan yang jelas di sini adalah dia takut akan Allah. Allah di sini Allahnya orang-orang Yahudi, ya, Allah kita maksudnya, ya, Allah kita. Dia senantiasa berdoa, ya. Kemudian dia juga dikatakan memiliki ketulusan di dalam hatinya, integritas, tulus hati itu. Ketulusan hatinya, tidak ada kepura-puraan. Ya, memberi dan sebagainya supaya dipuji-puji orang, supaya dilihat orang, tidak. Ya. Firman Allah tuliskan di sini, tulus hatinya, dia melakukan semuanya itu dengan ketulusan hatinya, dengan integritas, memiliki integritas. Dan terkenal baik. Kemudian yang terakhir kita lihat juga, dia menghormati hamba Allah. Ya, menghormati. Petrus datang ke rumahnya, dia sangat menghormati hamba Tuhan. Bukan berarti para hamba Tuhan, para pendeta minta dihormati, ya, minta disanjung, sebab ada yang seperti itu. Ya, sebenarnya begini, ya, kami sebagai hamba-hamba, namanya hamba Tuhan, hamba doulos. Jadi jangan sampai kami itu kalau bicara soal hamba Tuhan itu salah nantinya, ya. Minta harus dihormati, minta harus dinomorsatukan, minta harus disanjung. Tidak. Ya. Sebenarnya kami itu, hamba-hamba Tuhan itu adalah pelayan, nama hamba, budak, ya, yang melayani Tuhan. Tetapi ada salah satu tugas daripada jemaat itu, ya, dia harus dalam arti menghormati ini, tahu menghargai hamba Tuhan, tahu menghargai gembalanya. Ya. Di tengah-tengah kondisi saat ini banyak pengajaran-pengajaran yang berseliweran, ya, di dunia maya, bukan dunia maya, di medsos. Saya katakan di jemaat di tempat saya menggembalakan bahwa silakan
Mau khotbahnya siapa yang terkenal, pendeta siapa, penginjil siapa, saudara-saudara dengarkan, mau di medsos apapun, aplikasi apapun, silahkan dengarkan. Ya. Tidak ada batasan. Tetapi saya bilang, kalau Anda mendengarkan sesuatu pengajaran, sesuatu khotbah yang berbeda dengan yang kita dengarkan selama ini di gereja, jangan ditelan mentah-mentah. Tanyakan kepada gembala saudara. Tanyakan, Om, Tante, saya lihat ini kok seperti ini pengajarannya. Ya, bagaimana? Jangan, oh iya yang benar ini, berarti selama ini saya salah ya. Sebab ada yang seperti itu. Terima sana sini. Terus kemudian menganggap bahwa yang dikatakan oleh pembicara yang terkenal, yang suka viral itu adalah sesuatu yang benar. Sesuatu yang pasti benar. Gembalaku ngajar salah. Jangan. Ya, saya sudah dapati beberapa hal-hal yang pembicara terkenal sekalipun, tetapi ada yang salah juga ya dalam menjelaskannya. Oleh sebab itu, tanya, ya, menghormati hamba Tuhan, menghormati gembala ini, sayangilah gembala saudara, ya, Bapak Haniel dan Ibu, ya. Sayangilah, kata hormati ini sayangilah, perhatikanlah, ya. Dalam kitab Kisah Para Rasul ini, nanti saya kalau lihat, tadi pagi saya baru berkhotbah juga mengenai pelayanan Priscilla dan Aquila. Ya, ada banyak hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang memperhatikan pelayanan-pelayanan para rasul, para hamba-hamba Tuhan. Itu adalah cara hidup jemaat yang Roh Kudus bekerja di dalam hidup mereka. Mereka sangat-sangat memperhatikan hamba-hamba Tuhan, pelayanan para hamba Tuhan ini. Ya. Sampai ada orang-orang yang kepingin menjadi seperti hamba-hamba Tuhan ini. Ya. Kok enak ya jadi hamba Tuhan. Kalau dulu jadi pendeta, tidak ada yang mau. Ya. Kalau angkatan-angkatan saya mungkin susah ya. Saya pun termasuk orang yang tidak mau jadi pendeta. Ya. Mau jadi pendeta tidak mau, tidak ada keinginan. Kenapa? Susah. Ya, susah. Kami pertama saya ketemu dengan seorang rekan cerita-cerita masa kecil. Makanan apa yang kamu makan saat kamu kecil? Ya, kita cerita-cerita. Saya nasi sama garam. Yang satu, saya nasi sama kecap. Ya, itu makanan kami juga, nasi sama garam, nasi sama kecap. Ya, bahkan tidak ada makanan, ya, tidak ada makanan, harus sedikit-sedikit. Tapi kalau Bapak Ibu lihat postur saya sekarang ini, ya, saya check up tiap beberapa bulan ke dokter, kemarin baru check up, saya dimarahi. Bapak ini tiap kali ke sini kok bobotnya tambah naik, bobotnya kok tambah naik. Ya, tolong perhatikan itu berat badannya. Ya, semakin diberkati oleh Tuhan. Ya. Nah, oleh sebab itu kembali lagi ke sini, ya, menghormati hamba Allah. Cornelius ini tahu menempatkan siapa Petrus. Petrus bukan gembalanya, ya, dia baru kenal dengan Petrus. Tetapi dia bisa menyambut Petrus. Bahkan kalau tadi dia menyembah di kaki Petrus. Ya, sambil tersungkur di kakinya ia menyembah Petrus. Tapi kita lihat Petrus menegakkan dia. Bangunlah, aku hanya manusia saja. Ya, sekali lagi ada mungkin yang suka disanjung, suka disembah-sembah, suka dihormati. Tetapi Petrus tahu. Nanti kita lihat siapa Petrus itu. Ya, dia tahu siapa dirinya. Aku hanya manusia. Tidak usah, ya ayo bangkit berdiri. Tetapi yang kita perhatikan di sini adalah karakter daripada Cornelius ini. Inilah yang diperhatikan oleh Allah. Ya, diperhatikan oleh Allah. Selanjutnya kita lihat, ya, di sisi yang pertama, di pihak pertama ini adalah
Kornelius. Ya. Allah bekerja atau di sini Roh Kudus bekerja kepada Kornelius. Allah tahu apa yang dibutuhkan oleh Kornelius ini. Nah, di pihak yang kedua, di sisi yang kedua, dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 15, dikatakan, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Di satu sisi, Kornelius mendapatkan penglihatan. Malaikat datang kepadanya untuk menyeru, untuk mengundang Petrus datang ke rumahnya. Di sisi yang lain, Petrus, dia mendapatkan penglihatan pada saat dia lapar. Ya katakan dia pada saat dia lapar, ia merasa lapar, ingin makan, tetapi sementara makan disediakan, ia tiba-tiba rohnya dikuasai oleh, diliputi kuasa ilahi. Ayat yang ke-10, ya, tampak olehnya terbuka langit dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung keempat sudutnya diturunkan ke tanah. Di dalamnya berisi berbagai macam binatang yang haram, ya, yang najis sebenarnya. Tetapi Allah katakan, ya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Oleh sebab itu, puji nama Tuhan, sampai sekarang kita boleh makan B2. Kalau enggak kita juga enggak boleh makan B2 ini, ya. Makan B2 dan lain sebagainya, ya. Banyak yang tidak boleh, udang, seafood dan sebagainya itu kalau lihat di Perjanjian Lama banyak, ya, yang larang, ya. Bahkan sekarang semut pun dimakan, ya. Masih ingat beberapa waktu yang lalu terkenal ada semut Jepang, ya. Semut Jepang, saya sempat makan juga, saya incipi karena itu katanya baik untuk jantung atau sebagainya. Makan semut Jepang, gimana cara makannya? Ya dimakan aja, dimasukkan, dikunyah langsung. Saya pikir mungkin digoreng dulu kah, ya dijadikan rempeyek semut, ya. Tapi langsung dimakan semut Jepang katanya. Ya, semua bisa dimakan. Tetapi di sini tidak berbicara mengenai halal dan haramnya makanan. Tidak. Kita nggak usah diributkan, direpotkan, ya, dengan ini halal, ini haram, ini halal, ini haram, ya. Mana stempelnya halal, mana stempelnya haram, nggak usah, ya. Kecuali memang dikatakan tidak boleh makan darah, ya, dan makanan persembahan. Tetapi semua makanan dinyatakan halal. Tapi sekali lagi ini bukan berbicara mengenai makanan. Tetapi Allah mau menunjukkan bahwa ada hal-hal yang dinyatakan oleh orang-orang Yahudi. Ayat 19 ayat 20 ya. Ayat 34-35 ya nanti. Tapi kita lihat sesuai urutan aja dulu. Ayat 19 dan 20, ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh. Ya, Roh Kudus bekerja di sini. Ada 3 orang mencari engkau. Ya, bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Roh Kudus berkata kepada kita. Oleh sebab itu nanti kita lihat, kita orang-orang Pantai Kosta, kita percaya Roh Kudus, kita percaya karya Roh Kudus dan nubuatan. Salah satu karunia Roh Kudus itu adalah nubuatan. Ya, nubuatan-nubuatan yang Allah mau tunjukkan bekerja di dalam kehidupan umat Tuhan. Salah satunya, mungkin kita enggak melihat ini ya, oh kapan kita tunggu ada malaikat datang, ataupun tiba-tiba ada suara yang terdengar di telinga kita. Ya, tidak harus seperti itu, meskipun ada. Sebab saya katakan sebab saya mengalaminya. Ya, saya pernah mengalami tentang Roh berbicara secara telinga, audible ya, bisa didengar. Ya, pada saat saya lagi down, ya ini bicara soal kehidupan saya karena saya tidak mau jadi hamba Tuhan dulu, masuk sekolah Alkitab, setelah keluar sekolah Alkitab ternyata kehidupan itu enggak seindah
yang digambarkan ya faktanya kita kalau di sekolah Alkitab di BJ mungkin masih katakan sorga kecil ya, ada perubahan di sana, saya alami perubahan, oke Tuhan saya mantap melayani Tuhan, saya tinggalkan pekerjaan saya mantap ikut Tuhan. Tapi pada saat keluar dari surga kecil ini kembali ke dunia nyata, pusing lagi, ya, saya sampai down itu dan di saat itulah ya, saat saya berdoa menangis, saya dengar suara, diam kamu, diam kamu, dan jelas-jelas di telinga. Ya, tapi setelah itu suara itu berbicara di dalam hati saya mengenai ini, segala permintaan saya dan itu tergenapi sampai saat ini. Sehingga saya tetap boleh melayani Tuhan dan saya bisa melihat pekerjaan Tuhan itu terjadi. Ya, pekerjaan Tuhan itu boleh terjadi di dalam hidup pribadi saya. Ya, pertolongan Tuhan. Nah, ada kalanya Tuhan berbicara, nah ada karunia-karunia Roh Kudus. Kami pada saat membangun gereja, ya, pada saat kami membangun gereja, karena gereja sudah cukup kuno, tahun ini usia gereja kami itu 96 tahun. Ya. Jadi termasuk gereja pionir waktu itu. Kemudian sekitar tahun 2015 kami mau bangun, itu ada pertentangan. Karena apa? Karena gereja kuno ini mau direnovasi ya, atau mau bangun baru. Tapi saat kami berdoa, suara Roh Kudus itu jelas berkata, gereja ini akan dibangun gereja yang baru. Akan datang seorang bernama Samuel waktu itu ya. Akan datang seorang yang bernama Samuel, dia yang akan membangun gereja ini. Bukan renovasi, tetapi pembangunan gereja yang baru. Kami sempat ada jemaat yang keluar karena nggak setuju dengan rencana ini. Ya. Berapa kemampuan kita mau bangun yang baru, mau renovasi aja susah, ya, apalagi mau bangun yang baru, ada yang nggak setuju dan sebagainya, sempat keluar. Nah, tetapi terjadi apa yang dikatakan Roh, ya, seorang saya cari di jemaat ini siapa yang namanya Samuel, ya, tiba-tiba benar ada datang seorang yang bernama Samuel, ya, dia dosen Petra, insinyur, ya, kalau ada yang dari Petra lulusan teknik sipil mungkin, ada seorang dosennya nama Samuel. Nah dialah ya yang membangun. Enggak diundang, enggak ada, dia datang. Ada caranya. Tuhan bekerja, tadi saya oleh sebut nanti kita lihat Tuhan bekerja di dua sisi ini tadi. Di satu sisi dia bekerja kepada insinyur yang namanya Samuel ini, di sisi lain dia bekerja di dalam gereja kami dengan mengatakan akan datang seorang yang bernama Samuel dan dia akan membangun gereja ini. Dan Pak Samuel ini benar-benar datang. Itu enggak semua sekali, ada beberapa kali terjadi seperti itu. Kami berdoa, tiba-tiba seorang datang. Saya disuruh Tuhan mimpi 3 kali untuk datang ke gereja ini. Gereja ini butuh apa? Ya, pas kami mau renovasi, itu sebelum pembangunan, masih gereja lama, masih renovasi. Dan dia tanyakan, kami sedang merenovasi, mau merenovasi. Oke, saya yang tangani renovasi ini. Dia mimpi 3 kali, mimpi yang sama dan disuruh datang ke gereja oleh Roh Kudus. Di sisi yang lain, kami berdoa meminta pertolongan Tuhan. Nah itulah nanti kita lihat. Nah salah satunya, coba kita lihat kembali di sini. Jadi, jangan bimbang sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Nah, kemudian kita lihat ayat yang ke-34 dan 35, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Perhatikan lagi, setiap orang dari bangsa manapun, ya, Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia. Berapa kali tadi disebutkan, 2 kali kalau tidak salah, Cornelius disebutkan dia adalah orang yang takut akan Allah. Dan mengamalkan kebenaran. Orang yang saleh, orang yang melakukan kebaikan, itu berkenan kepadanya. Tapi apakah mereka sudah selamat? Belum. Nah inilah yang nanti menjadi pekerjaan dari Roh Kudus.
mengenalkan karya Kristus kepada mereka. Ya. Jadi Allah tidak membedakan, ditunjukkan dengan makanan yang halal, haram menjadi halal tadi, bukan bicara soal makanan, tetapi Allah mengasihi semua orang. Tidak ada non-Yahudi, Yahudi, ya, latar belakang, suku, bangsa, dan sebagainya. Tidak ada di hadapan Tuhan. Semua sama dan semua dikasihi oleh Tuhan. Nah, kalau kita melihat Petrus, kalau kembali kita kesimpulan dari Petrus di sini, yang dinyatakan Allah tidak boleh dinyatakan haram. Ya. Ada larangan keras, tidak boleh bergaul. Petrus katakan, ya sebenarnya aku ini ada larangan keras dari adat orang Yahudi, budaya orang Yahudi. Tidak boleh bergaul dengan orang-orang non-Yahudi. Masuk ke rumah non-Yahudi aja tidak boleh. Beberapa waktu lalu saya lihat ada di video juga, waktu Israel diserang oleh Iran, ya, dibom oleh Iran, mereka masuk dalam Kubah, ya, dikatakan ada orang-orang dari Asia, dari Thailand atau ingin masuk ke Kubah itu, ditolak. Kenapa? Karena non-Yahudi. Ya. Ada videonya beredar seperti itu. Ditolak. Kamu bukan orang Yahudi. Ini penampungan, ini khusus orang Yahudi saja. Ya. Nah, itu memang berdasarkan dengan budaya mereka. Tapi Petrus di sini tetap taat perintah Tuhan dan dia pergi dan dia memberitakan firman. Itu tugas Petrus. Ya. Dia dengar firman, dia dengar perintah Tuhan, dia lakukan meskipun itu sesuatu yang tidak biasa, yang melanggar budaya, tapi dia lakukan karena itu adalah perintah Tuhan. Dan apa yang dia kerjakan? Dia memberitakan firman. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat dari sini. Dari sisi Kornelius, pertama saya katakan bekerja di dua sisi. Roh Kudus bekerja di dua sisi. Sisi yang pertama, Kornelius. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Kesalehan dan perbuatan baik tidak mendatangkan keselamatan. Ya, tidak ada keselamatan oleh perbuatan baik, tidak ada. Keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Ya, berbuat baik sebaik apapun tidak ada hubungannya dengan terima keselamatan. Ya, tetapi perbuatan baik itu, kesalehan dan perbuatan baik tidak diabaikan oleh Tuhan. Ya, Allah justru mengingat, Allah justru mencatat apa yang kita lakukan. Perbuatan-perbuatan baik kita. Firman Allah katakan bahwa supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan mereka mempunyaikan Tuhan. Ya. Tidak ada hubungan dengan keselamatan, tetapi diperhatikan oleh Tuhan. Keselamatan dan karunia Roh Kudus diterima oleh Kornelius dan sanak saudara serta sahabat-sahabatnya. Coba perhatikan di sini, Kornelius waktu dia menerima ada tamu seorang hamba Tuhan, apa yang dia kerjakan? Dia undang, ya, dia undang semua sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya. Dia dan seisi rumahnya, dia dan keluarganya takut akan Tuhan. Tapi pada saat kedatangan tamu hamba Tuhan ini, dia nggak mau cuman dirinya sendiri yang terima berkat. Dia nggak tahu berkat apa yang akan dia terima. Ya. Tapi dia undang saudara-saudaranya. Dia undang sahabat-sahabatnya. Karena ada berita ataupun ada berkat yang dibawa oleh hamba Tuhan ini. Ya. Itu kalau kita lihat mengenai Kornelius. Petrus di satu sisi yang kedua, pihak yang kedua Petrus. Tugas pemberitaan Injil tidak diberikan kepada malaikat. Perhatikan, tadi ada malaikat yang datang. Kenapa sih kok nggak malaikat aja yang datang? Ya, untuk menjelaskan kepada Kornelius. Enggak. Ya, Tuhan tidak mengutus malaikat-malaikatnya untuk memberitakan firman, datang ke rumah ataupun kepada orang-orang yang belum percaya. Tugas pemberitaan Injil tidak diberikan kepada malaikat, tetapi kepada murid-muridnya, kepada rasul-rasulnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka, ajarkanlah mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman.
Tugas pemberitaan Injil itu adalah tugas anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan. Sampai hari ini masih tetap sama. Ya. Dan kalau sudah tahu tugas itu, yang dikerjakan apa? Taat dan melakukan perintah Tuhan. Kerjakan. Kita akan melihat karya-karya Roh Kudus yang luar biasa itu akan terjadi kalau kita taat melakukan firman Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan. Dan kita lihat ada kesadaran di sini bahwa keselamatan itu untuk semua bangsa. Keselamatan itu untuk semua golongan. Keselamatan itu untuk semua orang. Jangan pilih-pilih. Kalau kita melihat kondisi-kondisi sekarang ini, ya, mendekati akhir zaman, perhatikan, kita tidak usah bingung kapan Tuhan datang, ya, umur kita berapa dan sebagainya. Tidak. Selama kita masih hidup, ya, kita harus membawa banyak jiwa untuk menerima keselamatan, membawa kepada Kristus. Nah, kemudian kita lihat pekerjaan Roh Kudus. Ya. Roh Kudus menghubungkan dua pihak ini. Membawa kepada pertobatan dan keselamatan melalui Yesus Kristus, memberikan karunia Roh Kudus. Tidak cukup perbuatan baik tadi, tidak cukup dia saleh, tidak cukup dia suka memberi, tetapi harus dibawa kepada pengenalan akan Kristus dan menerima keselamatan dan karunia Roh Kudus yang diberikan, dijanjikan kepada umat Tuhan. Roh Kudus mempertemukan Kornelius dan Petrus melalui doa. Coba perhatikan lagi. Ya, saat mereka berdoa. Orang yang suka berdoa, apa sih doa itu? Berapa kali kita berdoa? Om, saya berdoa seperti Daniel. Daniel berdoa berapa kali? Sehari. Daniel berdoa 3 kali sehari. Ya, saya juga berdoa, Om. Doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam. Ya, sudah 3 kali juga berdoa. Ya. Orang yang suka berdoa, itu tandanya apa? Memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bukan hanya doa sekedar rutinitas, tetapi ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Ya, orang yang suka berdoa. Doa itu kita kan bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya, itu ada kalimat, ada nasihat, ya, maksudnya gini. Kepada siapa engkau berdoa dan dengan siapa engkau berdoa, itu akan menunjukkan keintimanmu, kedekatanmu. Ya, kepada siapa kita berdoa dan dengan siapa kita berdoa. Semakin dekat kita berdoa sama-sama, maka kedekatan kita itu akan semakin erat. Kepada siapa kita berdoa? Doa kepada Tuhan, maka kedekatan kita dengan Tuhan itu akan semakin dekat. Dan Roh Kudus bekerja mempertemukan Kornelius dan Petrus ini melalui doa. Ya, Roh Kudus bekerja di dua sisi. Kemudian yang berikutnya, cara kerja Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di dua sisi. Ya. Ada yang membutuhkan dan ada yang memenuhi kebutuhan itu. Saudara mungkin bisa lihat begini kan, di suatu saat, suatu peristiwa nanti, mungkin kita yang membutuhkan. Saya sedang perlu sesuatu. Kan mungkin pernah dengar kesaksian, ya. Saya berjumpa dengan si A, gak tahu kok bisa dia adalah orang yang saya butuhkan. Tuhan kirimkan dia memenuhi kebutuhan saya. Itu bukan kebetulan. Itu adalah cara kerja Roh Kudus di dua sisi. Ya, ada yang membutuhkan dan ada yang memenuhi kebutuhan itu. Perhatikan bahwa suatu saat mungkin kitalah yang membutuhkan. Kita ada kebutuhan, keperluan. Tuhan kirimkan orang yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Ya. Tetapi sebaliknya, kita juga mungkin diutus Tuhan untuk menjadi orang yang bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Jadi jangan cuma terima saja, tetapi kita juga menjadi pelaku-pelaku atau pembawa-pembawa berita ini, keselamatan ini. Ya, contoh yang lain kalau kita lihat, ada Filipus dan Sida-Sida dari Ethiopia, ada Paulus dan Ananias, nanti ada Paulus dengan Priscilla Aquila. Ada banyak peristiwa di sini yang dua pihak
yang dikerjakan, Allah bekerja di satu sisi dan di sisi yang lain dan dipertemukan menjadi suatu karya yang besar. Apakah diterima oleh salah satunya yang menerima berkat tersebut? Atau kedua-duanya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang? Cornelius dan Petrus, dua orang yang dipertemukan oleh Tuhan untuk membawa berkat kepada sanak saudara, sahabat-sahabatnya daripada Cornelius ini. Ya. Jadi pekerjaan Roh Kudus ini ada di dua sisi dan baiklah kita menjadi orang-orang yang mau bisa bekerja ataupun dipakai oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, cara Roh Kudus yang kedua. Roh Kudus akan membawa pengenalan kepada Yesus Kristus. Bukan diri kita yang ditinggikan. Bukan saya yang sudah mengajar, saya sudah mengkhotbah, saya sudah mendoakan. Bukan. Sekali lagi bukan diri kita. Jangan ada orang yang dimuliakan karena pelayanannya. Yang ditinggikan karena pelayanannya. Yang ditinggikan itu adalah Kristus, Yesus Kristus. Pemberitaan firman Allah yang diberitakan oleh Petrus di sini bukan pelayanan dia. Bukan saya ini siapa, saya ini rasul, saya sudah alami perjalanan bersama dengan Yesus, saya sudah alami, saya bisa melakukan ini, itu dan sebagainya. Tidak. Dia beritakan adalah Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit itu. Yang memberikan keselamatan, yang memberikan pengampunan dosa dan menerima keselamatan. Roh Kudus bekerja membawa pengenalan kepada Kristus melalui pemberitaan firman. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 sampai 15. Kalau disingkat seperti ini, ya. Bagaimana orang bisa terima keselamatan kalau dia tidak berseru kepada Tuhan? Tapi bagaimana orang bisa berseru kepada Tuhan kalau dia tidak percaya? Bagaimana orang bisa percaya kalau dia tidak mendengar? Bagaimana orang bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana ada orang yang bisa memberitakan kalau tidak diutus? Ini Roma 10 13 sampai 15. Jadi baiklah kita menjadi utusan-utusan Kristus. Amin. Roh Kudus diberikan, kamu akan terima kuasa saat Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Itu cara kerja Roh Kudus, ya. Membawa pengenalan kepada Yesus Kristus, membawa pengenalan kepada keselamatan, bukan kepada kenikmatan duniawi melalui hidup kita ini seolah-olah berkat Tuhan yang harus kita nikmati. Tidak. Ya. Bukan saya anti berkat-berkat Tuhan, tidak. Ya. Tetapi Kristus Yesus yang harus ditinggikan di dalam setiap pemberitaan firman. Cara kerja Roh Kudus kalau kita lihat, Kisah Rasul bagian yang terakhir kita lihat 44 sampai 46, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, ya. Apa buktinya, ya? Roh Kudus turun karena mereka melihat orang-orang yang bersama-sama dengan Petrus, dikatakan mereka melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Ya. Yang ketiga, cara kerja Roh Kudus adalah Roh Kudus memberikan karunia-karunia roh. Ya. Setelah membawa orang kepada keselamatan, maka yang ketiga itu adalah pelayanan. Ada karunia-karunia roh yang diberikan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita melayani Tuhan. Untuk kita memberitakan Injil keselamatan ini kepada banyak orang. Ke dalam, ya, karunia-karunia roh ini diberikan untuk memperlengkapi dan membangun tubuh Kristus. Diri kita, ya. Tubuh Kristus sesama anggota gereja adalah tubuh Kristus. Karunia-karunia roh diberikan untuk itu, bukan untuk dipamer-pamerkan. Tidak. Tetapi untuk membangun, memperlengkapi tubuh Kristus. Yang keluarnya adalah karunia roh diberikan, kau terima kuasa ini adalah supaya kita menjadi saksi Kristus. Kuasa itu kalau kita lihat ada dua, dunamis dan exousia.
Dunamis ini adalah kuasa power supranatural yang memampukan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak biasa. Ada exousia, itu otoritas. Kita diberikan otoritas Allah ya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini. Itu yang harus kita kerjakan. Oleh sebab itu, aplikasi di dalam kehidupan kita, ya, perhatikan yang pertama, ada banyak orang baik di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara lihat kan, mungkin tetangga, ya, dan lain sebagainya, ada banyak orang yang baik. Saya nggak bicara soal predestination atau ini sudah dipilih oleh Tuhan untuk keselamatan, tidak. Yang jelas ada banyak orang baik yang dikenal baik di sekitar kita. Tapi apakah mereka sudah selamat atau belum? Ya, coba buka mata lebar-lebar. Perhatikan, ada banyak orang baik di sekitar kita. Dan perbuatan-perbuatan baik itu diterima oleh Tuhan. Ya. Kemudian kalau mereka ada orang-orang baik ini, ya, beritakan keselamatan kepada mereka. Jangan takut-takut. Ya. Beritakan keselamatan. Tunjukkan siapa itu Yesus Kristus. Beritahukan kepada mereka. Dan yang ketiga, jangan takut. Ya, sebab Roh Kudus juga sedang bekerja di dalam diri mereka. Ya, kita mungkin enggak tahu, enggak kenal, ya. Jangan-jangan nanti saya ditolak. Terserah. Ya, mereka mau ditolak atau enggak terserah. Yang penting kita sudah memberitakan tentang keselamatan, tentang berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Itulah karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Jadi jangan kita dibatasi cuma kalau Roh Kudus itu bahasa roh aja, tidak. Ya, lebih daripada itu. Ada banyak hal yang Tuhan mau berikan di dalam kehidupan kita. Tetapi cara kerja Roh Kudus, dia akan mempertemukan, dia bekerja di dua pihak. Dan cara kerjanya yang kedua adalah apa yang dilakukan, yang dikerjakan itu adalah mempermuliakan Kristus. Karya Roh Kudus akan menunjukkan karya Kristus. Atau sebaliknya, karya Kristus akan ditunjukkan melalui karya Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan memberkati. Roh Kudus akan memberikan kemampuan, karunia, berkat-berkat Tuhan di zaman ini, di masa kita saat ini. Untuk supaya kita menjadi alat-alatnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus tetap bekerja di dalam kehidupan kita. Jemaat di tempat ini boleh dipakai oleh Tuhan. Coba perhatikan tadi kan, lihat di sekeliling kita. Ada banyak orang-orang baik di sekitar kita. Dan orang-orang baik ini bisa dengan sukacita menerima berita tentang keselamatan. Ya. Ada seorang jemaat di tempat kami bahwa dia suka cerita, bahkan kepada orang-orang yang non-Kristen. Cerita aja. Jarang ditolak. Ya. Yang menolak berita tentang Kristus itu jarang. Banyak dari kesaksiannya, lebih banyak yang menerima. Dan justru mereka bertanya, bagaimana siapa Yesus itu? Bagaimana kekristenan itu? Banyak. Dan jangan takut, ya. Ini tugas kita semuanya untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuat kuasamu. Kita naikkan pujian ini. Saya undang kita semuanya, mari sama-sama bangkit berdiri. Biar Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru, ubahlah kami Bapa,
bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus. Minta Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kita. Karya Roh Kudus nyata, membawa, menunjukkan karya Kristus melalui hidup kita. Haleluya, haleluya. Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamahlah kami Tuhan. Jamahlah siap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Tuhan, kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau terus mengubah setiap hati kami menjadi baru, seperti dan sesuai dengan mau-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang datang di malam hari ini, boleh menguatkan kehidupan kami dan boleh memberikan pertumbuhan iman di dalam kehidupan kami Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, lawatan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami tidak mampu berjalan tanpa tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar Engkau pimpin kehidupan kami Tuhan. Semakin hari kami terus berjalan di jalan-Mu Tuhan. Semakin hari kami terus setia di hadapan-Mu Tuhan. Kami sudah banyak belajar di malam hari ini Tuhan. Bagaimana cara pandang kami melihat di dalam sisi-sisi yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami masing-masing. Boleh bertumbuh dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, biar Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami. Hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah untuk kami jalani secara bersama-sama.
Untuk itu kami butuh tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan. Pegang kehidupan kami, pegang masa depan kehidupan kami Tuhan. Agar kami tidak jatuh, agar kami tidak goyah, tetapi kami terus memandang Engkau sebagai juru selamat kami yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh datang di malam hari ini Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kembalikan urapan-Mu yang baru, hikmat-Mu selalu nyata dalam kehidupannya. Bahkan pelayanan yang dia embani Tuhan, biarlah Engkau terus bertahta di setiap pelayanan yang ada, yang dia lakukan. Dimanapun dia pergi dan berada, di situ tangan Tuhan terus menopang kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami yakini Tuhan, kami akan membawa berkat-berkat yang berasal daripada Engkau Tuhan. Berkat rohani jasmani sudah menjadi bagian dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Di saat malam hari ini Tuhan, sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Kecil besar Tuhan sama-sama memberkati. Apapun yang menjadi usaha pekerjaan kami bersama-sama di darat, di laut maupun di udara, Tuhan tolong biar Engkau terus buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebentar lagi kita akan memberikan korban persembahan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Saya undang semua untuk kita bangkit berdiri. Kita akan, Puji Tuhan, saya undang semuanya untuk kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita. Kita angkat pujian satu-satunya yang
ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, buat ibadah yang kembali lagi diberkati oleh Engkau Tuhan, dari pujian, bahkan dari kebenaran firman-Mu, yang mengajarkan kami semua peran Roh Kudus Tuhan bagi kami Tuhan. Roh Kudus bekerja melalui dua sisi, dari kisahnya Petrus, dari kisahnya Cornelius, misi yang dikerjakan melalui pertemuan dalam doa mereka untuk mengerjakan keinginan-Mu dan kehendak-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Mematahkan setiap pemahaman bahwa dilarang keras orang Yahudi untuk masuk ke rumah non-Yahudi. Tetapi melalui pekerjaan dan peran Roh Kudus, tidak ada yang halal, tidak ada yang tidak halal. Tetapi semua dari suku bangsa manapun, orang yang takut akan Kau berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Di sekitar kami pun banyak orang-orang baik Tuhan. Di sekitar kami, sahabat kami, bahkan keluarga kami sekalipun, mungkin ada yang belum percaya kepadamu, dan itu merupakan tugas kami Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja melalui kehidupan kami, tetapi Roh Kudus-Mu juga bekerja melalui kehidupan mereka Tuhan. Ketika kami menyampaikan tentang Injil, tentang kabar Kristus, Roh Kudus-Mu bekerja melalui kehidupan mereka untuk mereka pun mau menerima Injil itu. Tolong Tuhan pakai kehidupan kami. Peran Roh Kudus tidak hanya berhenti saat kami berbahasa roh, saat kami dipenuhi karunia-karunia-Mu, tetapi Roh Kudus itu pun bekerja
melalui kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu, bukan untuk kemuliaan kami sendiri Tuhan. Tolong Tuhan, tolong setiap kami semua. Tolong pakai setiap kami semua. Inilah tugas kami Tuhan. Inilah tugas kami untuk menyampaikan kabar baik, kabar Injil, yaitu tentang Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa di malam hari ini sebelum hamba menutup ibadah di malam hari ini. Setiap orang-orang yang terlibat melayani di malam hari ini, baik itu tim Praise and Worship, WL Singer pemusik, tim multimedia, LCD, kameramen, soundman, bahkan penerima tamu kolektan, bahkan orang-orang yang melayani di belakang layar dalam kebersihan, dalam keamanan. Biarlah Kau berkati selalu kehidupan mereka dan pakai selalu kehidupan mereka untuk guna hormat nama-Mu selalu. Bukan untuk kepentingan mereka, tetapi untuk kemuliaan nama-Mu. Buat setiap jemaat yang hadir juga di malam hari ini, mereka yang membawa ketaatan mereka, ketulusan hati mereka Tuhan. Bahkan pengharapan-pengharapan mereka yang selalu dibawa kepada Engkau. Biarlah Engkau juga berkati dengan setiap hal-hal baik yang berasal daripada-Mu. Setiap jemaat yang tidak hadir di malam hari ini, entah apapun alasan mereka, sedang dalam sakit penyakit, kesibukan, mungkin perjalanan keluar kota, ataupun mereka dalam kekecewaan, biarlah Kau pulihkan juga kehidupan mereka, biarlah Kau juga berkati kehidupan mereka, dan izinkan di hari-hari lainnya ibadah kami, mereka pun bisa bergabung kembali bersama kami, memuji, memuliakan, bahkan bertumbuh bersama-sama di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hari ini, buat setiap berkat-berkat-Mu. Dan sebelum hamba-Mu menutup ibadah di malam hari ini, mari kita angkat tangan kita dan terima setiap berkat-berkat dari Allah Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan pada akhirnya pulanglah dan terimalah setiap berkat-berkat anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih setiap di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bersama Sang Roh Kudus yang selalu membela kehidupan kita, yang selalu memberi kita kekuatan, memberi kita kesanggupan, memberi kita penghiburan, bahkan setiap pekerjaan tangan kita yang selalu dibuatnya berhasil di hadapan Tuhan. Bahkan setiap penyertaannya yang sempurna, yang selalu menyertai kita semua saat ini, besok, sampai Maranatha kedatangan Tuhan kedua kalinya. Dan terimalah setiap berkat-berkat ini dengan penuh rasa ucapan syukur. Dan hamba-Mu tutup ibadah di malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa,